wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Matematika dari kelas 6A. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan perangkat pembelajaran dan media pembelajaran yang telah kami buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Windy Alodia dengan NIM 22108244010. Saya Yayang Karimah Putri dengan NIM 22108244121. Saya Desta Susilo Duan Sardana dengan NIM 22108244117. Berikut presentasi dari kelompok kami. Baik, yang pertama untuk bagian modul terkait kompetensi umum itu terdapat yang pertama peserta didik pada awalnya belum bisa menganalisis nilai tempat. Setelah pembelajaran peserta didik dapat menganalisis nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Lalu yang kedua, sebelum pembelajaran peserta didik belum bisa mengevaluasi nilai tempat. Lalu setelah pembelajaran peserta didik dapat menganalisis tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Lalu yang ketiga, sebelum pembelajaran peserta didik belum dapat melakukan presentasi terkait nilai tempat. Lalu setelah pembelajaran melalui pembelajaran berbasis permainan peserta didik dapat melakukan presentasi terkait nilai tempat. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Dalam modul kami mengambil 3 profil pelajar Pancasila. Yang pertama bernalar kritis, mandiri, lalu gotong royong. Kemudian bagian sarana dan prasarana untuk medianya yang pertama terdapat ruang kelas, lalu alat tulis, laptop, LCD proyektor, PowerPoint, jaringan internet, media lokal point, LKPD, lalu webcam yang dibuat melalui Wordwall. Lalu untuk sumber belajarnya ada buku paket matematika untuk SD kelas 3 dan artikel atau sumber lain. Selanjutnya target peserta didik. Untuk targetnya peserta didik reguler yang tidak mengalami kendala atau kesulitan dalam mencerna dan memahami materi pembelajaran. Lalu untuk model pembelajaran yang kami gunakan adalah problem based learning. Lalu pendekatan dan strategi pembelajarannya, pendekatannya menggunakan pendekatan kontekstual dan strategi pembelajarannya pembelajaran kooperatif. Untuk metode pembelajarannya kami juga menggunakan problem based learning, diskusi, dan gamifikasi. Untuk teknik pembelajarannya kami menggunakan ceramah, demonstrasi, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Lalu untuk kompetensi inti itu yang pertama ada capaian pembelajaran. Pada capaian pembelajaran, peserta didik mampu membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, menggunakan nilai tempat, melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan tersebut. Lalu untuk tujuan pembelajaran yang kami ambil, peserta didik dapat memahami konsep dasar nilai tempat dan menentukan serta menggunakan nilai tempat bilangan cacah dengan baik dan benar. Pemahaman bermakna, peserta didik dapat menentukan nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Lalu untuk pertanyaan pemantik, yang pertama, berapa uang saku kalian hari ini? Dan yang kedua, tahukah kalian berapa nilai mata uang saku yang kalian bawa? Untuk selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Untuk yang pertama kegiatan pendahuluan selama 10 menit. Yang pertama, guru membuka kegiatan dengan mengucapkan salam dan melakukan doa bersama. Yang kedua, guru memeriksa kehadiran peserta didik satu persatu. Yang ketiga, guru menyanyikan kabar peserta didik seperti bagaimana hari ini, sudah sarapan atau belum. Yang keempat, guru melakukan apresiasi dengan kegiatan bernyanyi bersama. Yang kelima, guru memberikan pertanyaan pemantik seperti berapa uang saku kalian hari ini, tahukah kalian berapa nilai mata uang saku kalian yang dibawa. Yang keenam, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya kegiatan inti selama 50 menit. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Guru menyampaikan slide PPT yang berisi sebuah persoalan seperti sebuah toko memiliki 124 permen. Bagaimana nilai tempat dari setiap angka dalam bilangan 124? Berapa harga satu roti di kantin? Dan bagaimana cara menentukan nilai tempat masing-masing angka pada harga satu roti itu? Yang kedua, peserta didik diminta untuk berpikir dan mencoba memberikan pendapatnya sebelum masuk dalam materi pembelajaran. Yang ketiga, guru menjelaskan materi nilai tempat menggunakan media lokal point untuk menjelaskan nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Yang keempat, peserta didik memperhatikan penjelasan materi yang disampaikan oleh guru.
Yang kelima, peserta didik menyimak cara menjawab tantangan soal melalui kartu tantangan pada media Lokapoint. Yang keenam, peserta didik dibimbing untuk memahami konsep nilai tempat melalui kartu tantangan pada media Lokapoint. Yang ketujuh, peserta didik secara bergantian menjawab soal yang ada pada kartu tantangan menggunakan media Lokapoint dan menjelaskan alasannya. Yang ke-8, peserta didik diberikan umpan balik dan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang belum dipahami. Selanjutnya, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ke-9 itu, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Selanjutnya, guru menjelaskan mekanisme dalam kegiatan berkelompok dan membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Yang ke-11, perwakilan kelompok dibimbing oleh guru untuk mengambil nomor undian soal yang akan diundi dengan memutar spinner melalui web spinner secara bergantian. Untuk sintaks selanjutnya ada membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Setelah mendapatkan nomor undian soal, setiap kelompok akan membuka persoalan yang telah disiapkan menggunakan web WordWall sesuai dengan nomor undian soal yang didapatkan. Setelah dibuka, peserta didik menuliskan persoalan yang didapatkan pada LKPD yang telah dibagikan. Kemudian peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya untuk memecahkan persoalan yang didapatkan dan menuliskan jawabannya pada LKPD. Untuk sintaks selanjutnya ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Untuk langkah ke-15 ini, setiap kelompok secara berurutan diminta untuk presentasi. Ke-16, peserta didik bersama kelompoknya mempresentasikan hasil kerjanya dengan membacakan hasil kerja yang telah dituliskan pada LKPD, yaitu soal dan jawabannya. Untuk ke-17, peserta didik diberikan umpan balik dan memberikan apresiasi bagi kelompok yang sudah presentasi, seperti tepuk wow. Sintaks yang terakhir ada menganalisis dan mengevaluasi proses pecahan masalah. 18 ini peserta didik melakukan ice breaking tepuk semangat. 19, guru menganalisis dan mengevaluasi hasil pekerjaan siswa dengan memberikan umpan balik pada siswa yang sudah berpresentasi. Guru memberikan evaluasi apabila terdapat kelompok yang masih salah dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Selanjutnya, peserta didik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah dipelajari untuk memperdalam pemahamannya. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan penutup selama 10 menit. Yang pertama, peserta didik dibimbing oleh guru untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Yang kedua, peserta didik diberi penguatan terhadap materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, peserta didik melakukan soal evaluasi berupa mengerjakan LKPD yang dikerjakan secara individu. Yang keempat, guru menilai hasil pekerjaan individu peserta didik. Yang kelima, peserta didik yang mendapat nilai di atas KKM diberikan soal pengayaan. Sedangkan peserta didik yang mendapat nilai di bawah KKN diberikan soal perbaikan yang akan dikerjakan di rumah. Selanjutnya, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan melakukan doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Selanjutnya ada refleksi guru dan peserta didik. Selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Berikut lampiran untuk penilaiannya. Selanjutnya ada lampiran bahan ajar. Ada media Lokapoint, ada bahan ajar, ini ada infografis mengenal nilai tempat pada bilangan. Selanjutnya ada LKPD nilai tempat bilangan.
Selanjutnya ada lampiran soal evaluasi, ada 10 soal. Selanjutnya ada lampiran 4 yaitu kisi-kisi dan kartu soal evaluasi. Berikut adalah media yang telah kami buat, yaitu ada papan lokakoin. Nah, lalu di sini juga ada kartu tantangannya. Jadi nanti petunjuk penggunaannya adalah peserta didik mengerjakan kartu tantangan yang sudah kelompok kami siapkan. Lalu hasil dari pengerjaan kartu tantangan dituliskan di dalam tabel tantangan ini. Lalu hasilnya dituliskan, diuraikan. Setelah itu hasil pengerjaannya disusun di papan lokakoinnya. Jadi ini nanti ditarik-tarik sesuai hasil dari pengerjaan kartu tantangan. Berikut adalah contoh dari implementasi media kami. Kami memilih kartu tantangan yang sudah disediakan. Nah, di sini ada kategorinya adalah susun angka dengan instruksi. Susun angka yang terdiri dari ribuan, 1000, ratusan 600, puluhan 50, dan satuannya 5. Nah, setelah itu jawabannya ditulis di tempat yang sudah disediakan, yaitu 1655. Jawaban tadi diuraikan menjadi tulisan, yaitu 1665. Setelah diuraikan menjadi tulisan, ini angka-angkanya bisa ditarik ya, disesuaikan dengan jawabannya, yaitu tadi ada yang ribuan ada 1000. Susah. Wow, susah ya, tapi it's okay, tidak apa-apa. Ada 1000, lalu yang ratusan ada 600, yang puluhan ada 50, dan yang satuan ada 5. Dan ini hasil dari jawaban kartu tantangan yang tadi saya pilih. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.